Apa itu quantitative easing? Cari jawabannya di Akbarpedia. Bisa dikatakan sejak lebih dari 5 tahun lalu, bahkan 10 tahun lah ya, muncul atau ramai dibicarakan satu terminologi ekonomi makro yang relatif baru dan nggak banyak orang yang tahu atau kenal gitu ya. Tiba-tiba muncul di media istilah yang disebut dengan nama quantitative easing atau disingkat jadi QE. Nah, permasalahannya tidak banyak orang yang paham dan ngerti tentang QE ini. Dan serta kegunaannya, serta dampaknya bagi keuangan pribadi kita. Makanya nggak aneh atau menjadi menarik untuk kita bahas sekarang, karena nanti ada hubungannya dengan video-video yang lain. Kita akan bahas tentang teori-teori ekonomi makro, supaya teman-teman bisa paham dan ngerti nanti hubungannya ke keuangan pribadi kalian seperti apa. Oke? Nah, kebijakan quantitative easing ini seringkali menjadi kontroversi. Nah, yang mana sebagian mengklaim ini suatu solusi, namun sebagian lagi justru mengklaim ini sebagai sumber masalah. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apa sih si QE atau quantitative easing itu? Quantitative easing adalah suatu kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral guna meningkatkan jumlah uang yang beredar agar bisa meningkatkan tingkat perekonomian secara pembeli barang atau aset jangka panjang. Dalam hal ini biasanya berbentuk suatu utang berharga atau suatu utang pemerintah ataupun dari bank komersial, ya. So, jadi dalam bahasa sederhananya adalah quantitative easing itu pelonggaran likuiditas dalam bentuk kebijakan moneter yang tidak konvensional, ya, berbeda, di mana bank sentral akan membeli surat-surat berharga, khususnya obligasi, ya, dari pasar dan di pasar terbuka dengan tujuan supaya apa? Kalau dia beli surat berharga atau obligasi tadi, kan otomatis dia kalau beli berarti kan dia keluarkan uang tuh. Nah, uang itu akan beredar di masyarakat, gitu ya. Jadi surat berharganya diambil oleh si central bank, kemudian uang disetorkan, kemudian uang beredar di masyarakat. Nah, kebijakan moneter ini seperti ini ditempuh dengan alasan untuk menciptakan inflasi sambil juga mencegah terjadinya risiko deflasi. Di dalam kebijakan quantitative easing ini, pihak bank sentral nantinya akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di pasar dan mendorong bank komersial untuk mau memberikan pinjaman atau kredit, gitu ya. Baik itu usaha maupun untuk konsumtif dan untuk perusahaan maupun untuk masyarakat. Untuk itu, dalam penerapan kebijakan moneter ini nantinya akan terjadi penurunan tingkat suku bunga dalam jangka pendek, bahkan bisa sampai menyentuh di angka 0%, ya. Contohnya kayak di Jepang, itu pada saat mereka melakukan menerapkan quantitative easing ini pertama kali di tahun 2000-an awal, itu suku bunga di Jepang bahkan bisa sampai 0%. Gila gak coba? 0% di mana coba, ya? Lalu pertanyaannya adalah kenapa dilakukan quantitative easing ini? Jadi gini, adanya kelesuan dan juga krisis ekonomi menjadi alasan utama diperlukan kebijakan quantitative easing. Kalau terjadi krisis kan yang terjadi adalah orang nggak punya uang, gitu ya. Semua menahan uangnya di dalam tabungan dan deposito mereka, nggak mau dipakai, nggak berputar dan lain sebagainya. Terjadilah krisis, orang nggak mau belanja, nggak mau keluar uang. Nah, saat perekonomian negara sedang krisis, beberapa faktor bisnis sedang lesu otomatis, ya kan? Tingkat pengangguran meningkat, tingkat permintaan sedang rendah, permintaan barang dan jasa, ya. Nah, sudah bisa dipastikan tingkat pendapatan masyarakat pun juga akan rendah, ya, terjadi PHK dan nah, harapannya adalah dengan rendahnya suku bunga akibat dari quantitative easing tadi akan mendorong masyarakat dan perusahaan untuk melakukan peminjaman ataupun kredit tadi, gitu. Nah, meningkatnya tingkat kredit diharapkan mampu untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat secara mikro maupun makro, gitu ya. Lebih lanjut, tingkat konsumsi setiap masyarakat dan perusahaan juga diharapkan akan meningkat. Itu efek dari pinjaman dan bisnis yang berputar tadi. Dengan begitu, kegiatan usaha di masyarakat dan perusahaan akan mampu memperbaiki dan bahkan meningkatkan perkembangan ekonomi negara secara lebih luas lagi. Sehingga diharapkan mampu mendorong tingkat pengeluaran ataupun tingkat konsumsi dari masyarakat. Ini saling berhubungan gitu ya. Jadi ketika pemerintah melakukan quantitative easing, kemudian uang beredar di masyarakat, uang tersebut dipush lewat perbankan untuk dipinjamkan ke masyarakat dengan suku bunga yang murah,
kemudian suku bunga yang murah oleh masyarakat dipinjam buat konsumsi, oleh perusahaan dipinjamkan buat kredit, dan lain sebagainya, terjadilah perputaran ekonomi. Kalau ekonomi berputar, masyarakat punya uang, uang masyarakat kemudian dibelanjakan lagi ke ekonomi karena dia mesti beli barang dan jasa, maka terciptalah perputaran ekonomi. Gitu loh. Ya, ini urutan-urutannya gitu ya. Jadi bahasa tadi saya coba sederhanakan dengan urutan-urutan yang tadi itu loh, yang simpel tadi. Nah, bila kondisi tersebut sudah terjadi, maka tingkat permintaan ataupun belanja dari masyarakat pada berbagai barang ataupun jasa juga akan meningkat, naik gitu. Kondisi tersebut juga akan meningkatkan kembali kegiatan produksi agar mampu memenuhi permintaan dari masyarakat. Karena masyarakat permintaannya jadi besar, mereka punya uang, mereka punya daya beli, ekonomi berputar, maka perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang tadi juga akan meningkatkan produktivitas mereka dan produksi mereka. Dari tadinya misalnya kapasitas 50% pabrik, naik jadi 75%, naik jadi 100%. Gitu ya. Sehingga perekonomian pun akan perlahan-lahan stabil sesuai dengan yang diharapkan. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, kalau bicara quantitative easing ini identik sekali dengan Bank Sentral Jepang atau Bank of Japan yang menjalankan kebijakan ini sejak tahun 2001 setelah menurunkan tingkat suku bunganya mereka sampai dengan 0%. Kebayang nggak coba? Suku bunganya 0%, ya kan? Nah, namun bank-bank sentral lain kemudian menjalankan kebijakan yang sama, yang serupa, termasuk diantaranya si Bank Sentralnya Amerika atau The Fed, ya. Untuk melaksanakan quantitative easing ini, Bank Sentral meningkatkan pasokan uang, itu kita bahas, ya. Kemudian suplai uang meningkat, kita nggak perlu akan bahas lagi. Nah, biaya uang yang lebih rendah tadi, berarti suku bunga rendah, bank mendapatkan pinjaman yang murah, masyarakat juga mendapat pinjaman yang murah, perusahaan juga bisa meminjam dengan bunga yang murah, sehingga terciptalah ekonomi yang mulai bergerak, ya. Nah, strategi ini digunakan ketika suku bunga mendekati nol, di mana bank sentral memiliki lebih sedikit alat untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang yang beredar juga harus dimonitor secara seksama, terutama bila dirasa akan terjadi pemulihan ekonomi suatu negara, gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, tapi kemudian ekonomi sudah pulih, gitu ya. Padahal kan ini dipakai, quantitative easing ini kan dipakai sebagai stimulus untuk memulihkan atau mengembalikan suatu perekonomian. Nah, supaya tidak kemudian terlanjur, untuk itu perlu dilakukan yang namanya tapering, yang akan berefek menjadi taper tantrum. Apa itu taper tantrum? Itu kita akan bahas di video yang berbeda. Nanti kita akan bahas video khusus tentang taper dan taper tantrum apa itu, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih mudah lah, ya, dalam bahasa yang lebih mudah, penjelasan lebih mudah. Oke, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, pencet belnya, kemudian subscribe channel jangan lupa, dan bagikan ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa ikut belajar dan mengerti tentang istilah-istilah ekonomi makro lah. Gitu. Oke?